Oke, cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini, nah, saya akan membahas tentang API ya. Nah, apa itu API? API. Nah, sebenarnya gini, API itu sebagai uh, penghubung, singkatnya merupakan mekanisme yang memungkinkan dua komponen perangkat lunak untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Simpelnya gini, sebagai contoh. Uh, di sebuah restoran itu pastinya ada koki, ada kasir, dan ada pelanggan. Oke. Nah, jadi yang gini, kita mainnya itu di antara pelanggan dengan kasir. Nah, pastinya ada orang ketiga itu namanya pelayan. Nah, pelayan ini kita istilahkan sebagai API. Nah, nantinya si pelanggan ini dia yang akan meminta menu-menu dari si pelanggan tersebut. Nanti pelayan akan menawarkan menu-menunya gitu. Nah, setelah si pelanggan itu memilih menu yang cocok untuk dia, baru dia antarkan menu yang dipilih tersebut ke kasir. Nah, begitu dengan API. Nah, tadi API mekanisme yang memungkinkan dua komponen perangkat lunak untuk saling berkomunikasi. Jadi API itu dia itu seperti si pelayan. Nah, pelayan, tapi dia digunakan untuk dua aplikasi yang berbeda atau bukan berbeda. Dia dua aplikasi yang sama tapi beda di device, beda apa gitu. Nah, jadi si API ini tugasnya apa? Tugasnya dia untuk mengantarkan data dari aplikasi pertama ke aplikasi kedua. Seperti itu. Nah, contoh seperti ini. Seorang developer tuh membuat sebuah mengembangkan aplikasi website, pertama aplikasi website, kemudian aplikasi mobile atau Android. Nah, untuk menghubungkan dua aplikasi ini, otomatis si developer itu perlu namanya API agar data yang ada di website itu sama dengan data yang ada di aplikasi mobile. Begitu juga sebaliknya, aplikasi mobile itu datanya sesuai dengan aplikasi website. Nah, jadi itu guna dari API. Itu API berfungsi sebagai perantara antara aplikasi atau perangkat yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, nah itu kalau dalam pemrograman itu kita masuknya dalam ilmu backend, backend developer. Backend itu yang uh, orang yang itu bermain dengan layar gitu. Jadi dia fokusnya untuk fungsi-fungsi dari sebuah aplikasi. Contoh, dia menyimpan data, update data, mendelete dan menampilkan data. Itu semua tugas dari si uh, backend seperti itu. Oke, itu untuk backend. Nah, di sini API yang kita akan gunakan itu uh, kita akan fokusnya ke backend tadi ya. Nah, sebenarnya ada beberapa bagian cabang lainnya. Yang pertama itu front end, kedua back end. Itu kita untuk semua developer kayak itu mungkin ya. Jadi ada front end developer, ada back end developer. Front end itu fokus ke tampilan, bagaimana dia bisa membuat tampilan yang interaktif dengan uh, si user, si pengguna. Adapun si back end itu dia fokusnya dengan fungsi.
Jadi jika tombol ini ditekan, apa yang akan terjadi, apa fungsi yang terjadi, apa yang logika yang akan dimainkan. Itu fungsi atau itu tujuan dari backend. Itu tugas saya backend. Itu simpel. Oke, saya pindah. Nah, jadi gini, untuk sekarang kita akan berkenalan API, tapi kita akan menerapkannya di Laravel. Nah, pertama yang kita butuhkan itu adalah namanya Postman. Postman itu dia simpel gimana ya? Postman itu simpel ini. Itu dia menerjemahkan data dari aplikasi satu ke aplikasi dua. Ya nantinya bukan ya. Tapi gimana ya? Pokoknya dia akan menerjemahkan codingan dan nantinya itu dia akan diterjemahkan hasil terjemahan itu adalah berupa JSON. Nah, JSON ini nanti yang dikirimkan ke aplikasi kedua. Itu kurang lebih. Oke, kita apa fungsi Postman. Nah, Postman itu fungsi mengolah dan organisasi API. Mengolah dan berguna. Nah, jadi misalnya gini, kita bikin sebuah coding yang nantinya itu akan eh, menangkap data dari sebuah aplikasi, bentuk aplikasi website. Nah, jadi kita bikin sebuah codingan yang dimana itu akan mengambil data dari aplikasi website tersebut. Nah, kemudian setelah diambil kita akan terjemahkan melalui Postman ini. Nah, di Postman ini hasil codingan itu akan keluar dan akan ditampilkan dalam bentuk JSON. Nah, di JSON ini itu kalau JSON itu istilah data mentah. Data mentah ini ada JSON itu, hasil JSON itu yang nantinya akan digunakan untuk uh, menampilkan atau diletakkan ke aplikasi selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Bentar. Oh, Untuk salah. sebenarnya Oke, konsep API karena konsepnya itu kayak tadi ya. Jadi ada pelanggan, ada pelayan, ada kasir. Nah, jadi nih, customer itu klien atau aplikasinya, kemudian kitchen itu database, dan waiter atau pelayan itu adalah API-nya. Jadi dia yang bolak-balik memancarkan data itu dari database atau dari server ke aplikasi itu tugas dari API. Seperti itu kurang lebih. Untuk jenis API ya ada empat ya. Walaupun kita nantinya kita akan eh, kita ini berdasarkan akses ada public, private, partner dan composite. Public itu ya seperti namanya, public itu digunakan oleh siapapun yang menggunakannya. Private orang yang ya punya akses untuk mengakses gitu lah. Hanya punya akses gitu, yang punya link maka dia private. Kemudian partner itu orang-orang tertentu walaupun dia punya tapi nggak diizinkan nggak bisa. Kemudian composite gitulah. Oke lanjut. Sebentar. Formalization sampai 100 13 oke itu listrik. Nah kemudian tahap selanjutnya itu kalian install dan namanya itu Postman. Ini ya Postman. Kalian saya di sini pakai komen ya, makanya pak temennya nggak ada. Oke kalian buka aplikasinya.
Dan ini dia. Oh ya, sebelum nanti jangan lupa juga untuk membuat aplikasi Laravel ya. Mungkin untuk pembuatan aplikasinya atau create projectnya itu akan saya lakukan di belakang layar, soalnya kalau depan layar itu pastinya makan waktu yang lumayan sangat sangat lama. Oke, intinya ini kalian harus ada postman ya. Nah, nanti kalian ikuti, kalian cari itu namanya postman, nama postman ya. Tapi karena saya sudah menemukan kemarin. Nah, ini kan. Kemudian kalian tekan Windows 64, terus kalian kayak biasa ya, kayak download file-file biasa, kemudian enter, kemudian hasil Excel keluar seperti ini, hasil dokumen keluar, Postman dan setup, kemudian kalian double klik dan ACC semua keterangan yang ada. Nah, nanti dia akan seperti ini. Oh ya, nanti kalian akan diminta login, itu bebas mau login dengan akun Google. Pokoknya setelah login tampilannya akan seperti ini kurang lebih. Sebentar. Aduh, nggak ada bonusnya. Oke, kita pokoknya tampilin Postman itu kurang lebih seperti biasanya. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan tentang API, apa itu API, dan konsep-konsepnya, apa itu backend, dan lain-lain, seperti itu. Mungkin sekian untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.